Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai penentuan pH larutan garam. Tetapi masih ingatkah kamu dengan materi kita sebelumnya mengenai sifat larutan garam? Apa yang menyebabkan larutan garam dapat bersifat asam, basa, ataupun netral? Lantas bagaimana cara kita untuk menentukan pH larutan garam tersebut jika tidak menggunakan alat berupa pH meter ataupun indikator universal? pH larutan garam. Apa itu pH? pH atau yang dikenal dengan power of hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Berdasarkan kekuatan asam dan basa pembentuk dari suatu garam, ada 4 jenis garam, yaitu yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sebagaimana yang kita ketahui, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Mengapa? Karena baik kation ataupun anion dari garam tersebut akan terionisasi kembali membentuk senyawanya, yaitu asam kuat dan basa kuatnya. Sehingga di dalam air, larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu bersifat netral atau memiliki pH sama dengan 7. Sehingga kita tidak perlu menghitung pH dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, karena garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat apabila dilarutkan ke dalam air akan memberikan sifat larutan yang netral atau memiliki pH sama dengan 7. Yang kedua adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah larutan garam CH3CONA yang dilarutkan ke dalam air. Larutan garam CH3CONA berasal dari asam lemah CH3COH dan basa kuatnya yaitu natrium hidroksida yang bersifat basa atau memiliki pH lebih besar daripada 7. Untuk menentukan nilai konsentrasi ion OH- didapatkan sebagai berikut. Sebagaimana yang kita ketahui, garam CH3CONA apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi ion-ionnya yaitu CH3COO- ditambah Na+. Dalam hal ini, anionnya yaitu CH3COO- lah yang akan bereaksi dengan air karena merupakan elektrolit lemah, sehingga persamaan reaksi hidrolisisnya menjadi CH3COO- ditambah H2O dalam keadaan setimbang menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Nah, untuk mendapatkan nilai konsentrasi OH- didapatkan dengan cara menggunakan persamaan akar dari KH dikali konsentrasi garam. Konsentrasi OH- akan sama dengan akar dari KW per Ka dikali konsentrasi garamnya, sehingga untuk menentukan nilai pOH sama dengan min log kali konsentrasi OH-nya. Sehingga apabila kita ingin menentukan pH dari suatu larutan garam, kita gunakan persamaan 14 dikurang dengan pOH-nya. Dengan KW merupakan tetapan keseimbangan air, KH merupakan tetapan hidrolisis, dan Ka merupakan tetapan ionisasi asam lemah. Yang ketiga adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah larutan garam NH4Cl yang dilarutkan ke dalam air. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa larutan garam NH4Cl berasal dari asam kuat HCl dan basa lemahnya yaitu NH4OH. Namun garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu bersifat asam atau memiliki pH lebih kecil daripada 7. Kita ketahui padatan garam NH4Cl ketika dilarutkan di dalam air maka akan terionisasi menjadi ion-ionnya yaitu NH4+ ditambah Cl-. Dalam hal ini, kation dari garam ini atau NH4+ lah yang akan bereaksi dengan air karena berasal dari elektrolit lemah yaitu basa lemah NH4OH. Sehingga persamaan reaksi hidrolisisnya adalah NH4+ ditambah H2O dalam keadaan setimbang menghasilkan NH4OH ditambah H+. Sehingga untuk menentukan konsentrasi dari H+-nya menggunakan persamaan akar KH dikali konsentrasi garam. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kb dikali dengan konsentrasi garamnya. Sehingga untuk menentukan nilai pH sama dengan min log konsentrasi ion H+-nya. Dalam hal ini, KW merupakan tetapan keseimbangan air sebesar 10⁻⁴, KH merupakan tetapan hidrolisis, dan Kb merupakan tetapan ionisasi basa lemahnya. Yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ketika dilarutkan ke dalam air akan mengalami hidrolisis total. Baik kation ataupun anion dari garam ini akan sama-sama bereaksi dengan air. Misalnya saja garam CH3COO NH4 yang berasal dari asam lemah CH3COH dan basa lemahnya yaitu NH4OH. Garam CH3COO NH4 akan terionisasi menjadi kation dan anionnya yaitu CH3COO- ditambah NH4+.
Baik kation dan anion dapat bereaksi dengan air, sehingga persamaan reaksi hidrolisisnya menjadi CH3CO- ditambah NH4+ ditambah dengan H2O dalam keadaan setimbang menghasilkan CH3COH ditambah NH4OH. Baik kation dan anion dapat bereaksi dengan air, sehingga persamaan reaksi hidrolisisnya menjadi CH3CO- ditambah NH4+ ditambah dengan H2O dalam keadaan setimbang menghasilkan CH3COH ditambah NH4OH. Sehingga untuk menentukan sifat dari larutan garam ini akan ditentukan dari nilai Ka dan Kb dari masing-masing asam atau basa pembentuk dari garam tersebut. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka larutan garam bersifat asam. Namun jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka garam ini bersifat basa. Tetapi jika Ka sama dengan Kb, maka garam bersifat netral. Lantas bagaimana cara kita menentukan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-nya? Jika larutan itu bersifat asam, dapat menggunakan persamaan H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan Ka. Namun jika larutan itu bersifat basa, dapat menggunakan persamaan OH- yaitu akar Kw per Ka dikali dengan Kb. Lalu, bagaimana cara kita menentukan derajat hidrolisis? Yang pertama, jikalau garam itu berasal dari asam kuat dan basa lemah, dapat kita gunakan persamaan alfa sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi garam. Yang kedua, jikalau garam itu berasal dari asam lemah dan basa kuat, dapat menggunakan persamaan alfa sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan konsentrasi garam. Exemplary, jika 50 ml KOH 0,5 molar dicampur dengan 50 ml larutan CH3COH 0,5 molar, hitunglah pH campuran yang terbentuk jika diketahui KaCH3COH sebesar 10⁻⁵. Hal yang pertama kali harus kita cari adalah mol zat-zat yang bereaksi. Dalam hal ini adalah mol KOH dan CH3COOH. Kita dapat menggunakan persamaan konsentrasi dikali volume untuk menentukan nilai mol zat yang bereaksi. Sehingga didapatkanlah untuk mol KOH-nya sebesar 25 mmol dan mol CH3COOH adalah 25 mmol. Kemudian, kita tuliskan persamaan reaksi dari reaksi garam tersebut, yaitu CH3COH ditambah KOH menghasilkan CH3COK ditambah H2O. Dengan menggunakan persamaan mula-mula bereaksi dan sisa, kita masukkan mol zat-zat yang sudah bereaksi. Untuk mula-mula, CH3COH terdapat sebanyak 25 mmol dan untuk KOH sebesar 25 mmol. Sehingga yang bereaksi juga sama-sama 25 mmol. Sehingga nanti yang tersisa adalah garam CH3COK sebanyak 25 mmol. Setelah itu kita harus mengetahui konsentrasi dari garam yang dihasilkan pada persamaan tersebut. Caranya adalah menggunakan persamaan mol per volume total. Mol dari produk yang dihasilkan yaitu CH3COK sebesar 25 mmol. Untuk volume total, kita jumlahkan saja mol dari zat-zat yang bereaksi. Dalam hal ini, jumlahkan mol KOH yang ditambahkan dengan mol CH3COH sehingga didapatkan 100 ml. Dengan menggunakan rumus mol per volume total, didapatkanlah konsentrasi dari CH3COK sebesar 0,25 molar. CH3COK akan terionisasi menjadi ion-ionnya yaitu CH3CO- ditambah dengan K+. Sesuai dengan yang sudah kita cari tadi, untuk konsentrasi CH3COK sebesar 0,25 molar, maka untuk konsentrasi CH3CO- juga sebanyak 0,25 molar karena perbandingannya sama-sama 1:1:1. Setelah itu, kita ketahui bahwa garam CH3COK adalah garam yang bersifat basa, maka kita dapat menggunakan persamaan OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan konsentrasi anion garamnya. Maka OH- sama dengan akar dari 10⁻⁴ per 10⁻⁵ dikali dengan konsentrasi anion garamnya yaitu 0,25 molar. Didapatkanlah untuk konsentrasi OH-nya sebesar 1,5811 dikali dengan 10⁻⁵. Setelah itu kita gunakan persamaan POH min log konsentrasi OH-. Kita substitusikan saja nilai konsentrasi OH- yang sudah kita cari tadi menjadi min log 1,5811 kali 10⁻⁵.
atau 5 kurang log 1,5811. Maka pOH yang dihasilkan adalah sebesar 4,801. Karena yang ditanya dalam soal adalah pH, maka kita gunakan persamaan pH sama dengan 14 kurang pOH. Maka 14 dikurang dengan 4,801 yaitu sebesar 9,199. Itulah pH larutan garam NH4CN jika diketahui konsentrasi NH4CN sebesar 0,1 molar dengan KaHCN sebesar 10⁻⁻10 dan Kb NH4OH sebesar 10⁻⁻5. Setelah kita tahu sifat dari larutan garam tadi, maka kita gunakan persamaan OH- untuk menentukan pH-nya. OH- sama dengan akar Kb kali Kw per Ka. Sesuai dengan yang sudah diketahui di dalam soal, Ka-nya adalah sebesar 10⁻⁻10 dan Kb-nya sebesar 10⁻⁻5. Maka akar Kb kali Kw per Ka adalah akar 10⁻⁻5 dikali dengan 10⁻⁻14 per 10⁻⁻10. Hasilnya adalah akar dari 10⁻⁻9. Akar dari 10⁻⁻9 sama dengan 10⁻⁻4,5 sehingga nilai pOH-nya adalah 4,5. Untuk menentukan nilai pH, maka 14 kurang pOH. pH sama dengan 14 dikurang dengan 4,5. Hasilnya adalah 9,5. Maka nilai pH larutan garam NH4CN tadi adalah sebesar 9,5. Setelah kita tahu sifat dari larutan garam tadi, maka kita gunakan persamaan OH- untuk menentukan pH-nya. OH- sama dengan akar Kb kali Kw per Ka. Sesuai dengan yang sudah diketahui di dalam soal, Ka-nya adalah sebesar 10⁻⁻10 dan Kb-nya sebesar 10⁻⁻5. Maka akar Kb kali Kw per Ka adalah akar 10⁻⁻5 dikali dengan 10⁻⁻14 per 10⁻⁻10. Hasilnya adalah akar dari 10⁻⁻9. Akar dari 10⁻⁻9 sama dengan 10⁻⁻4,5 sehingga nilai pOH-nya adalah 4,5. Untuk menentukan nilai pH, maka 14 kurang pOH. pH sama dengan 14 dikurang dengan 4,5. Hasilnya adalah 9,5. Maka nilai pH larutan garam NH4CN tadi adalah sebesar 9,5.